Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Salam sejahtera bagi kita semua. PHMJ dan seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat datang terutama kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Apabila Bapak Ibu Saudara-saudari akan menetap di Kuala Kencana dan ingin mendapatkan pelayanan khusus atau mendaftar sebagai anggota Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, silakan menghubungi majelis tempat. Bagi jemaat yang akan menjalani cuti disampaikan selamat menjalani cuti, dan bagi warga jemaat yang telah kembali dari cuti disampaikan selamat datang dan selamat menjalankan tugas dan kerja. Berikut kami bacakan beberapa warta jemaat pada tanggal 2 Februari 2025. Yang pertama, bagi jemaat yang rindu untuk melayani di paduan suara jemaat, dipersilahkan mengikuti latihan dengan jadwal sebagai berikut. Hari Minggu setelah ibadah Minggu pagi pada jam 10.30 sampai dengan selesai, dan hari Rabu sore pada jam 17.30 sampai dengan selesai, bertempat di Aula Gereja Bethlehem Kuala Kencana. Diinformasikan kepada orang tua dari anak-anak sekolah minggu dan remaja dari usia kelas 1 SD sampai kelas remaja Alkitab untuk dapat mengambil bagian dalam latihan paduan suara anak dan remaja dengan jadwal latihan 2 kali dalam seminggu, yaitu hari Senin pada jam 18 sore sampai dengan selesai di Gereja Bethlehem Kuala Kencana, bertempat di RT 4 nomor 24. Dan juga di hari Sabtu pada jam 16 sore sampai dengan selesai, bertempat di Aula Gereja di Bethlehem Kuala Kencana, dan khusus bagi anak-anak usia kelas 1 SD hingga 6 SD wajib didampingi oleh orang tua. Sebagai informasi, BP Parsam saat ini sedang mengalami kekurangan guru pengasuh sekolah minggu dan tunas. Bagi jemaat yang rindu melayani sebagai guru sekolah minggu atau tunas, dipersilakan untuk mendaftarkan diri ke pengasuh sekolah minggu, yaitu Ibu Rosvaluk dan Ibu Margareta Emayuta. Urusan pengembangan sumber daya manusia dan kebudayaan dan penelitian mengundang seluruh jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana untuk menghadiri seminar Ayo Baca Alkitab dengan pembicara Pendeta Johan Wali yang akan diadakan pada hari Kamis 6 Februari 2025 pada pukul 18.30 hingga 21 WIT, bertempat di Aula Gereja Bethlehem Kuala Kencana. Mengapa penting membaca Alkitab setiap hari? Membaca Alkitab setiap hari penting karena firman Tuhan adalah sumber hikmat, kekuatan, dan petunjuk hidup. Alkitab mengajarkan kebenaran, menegur kesalahan, dan membimbing umat untuk hidup sesuai kehendak Allah. Dengan membaca firman setiap hari, iman dikuatkan, pikiran diperbarui, dan hubungan dengan Tuhan semakin erat. Alkitab juga memberikan penghiburan di saat sulit dan mengarahkan langkah agar tetap berjalan dalam kebenaran. Seperti makanan rohani, firman Tuhan memelihara jiwa dan membantu umat bertumbuh dalam kasih dan pengabdian kepadanya. Kami berharap melalui seminar ini seluruh jemaat mendapatkan manfaat dan semakin rindu untuk membaca firman Tuhan yang adalah sumber hikmat, kekuatan, dan petunjuk dalam hidup kita semua. Disampaikan kepada Bapak Ibu lansia bahwa akan dilakukan posyandu lansia pada hari Jumat 7 Februari 2025 bertempat di Gereja Bethlehem Kuala Kencana, alamat RT 4 nomor 24, dan kegiatan ini akan dimulai pada pukul 8 hingga selesai. Diharapkan Bapak Ibu lansia sudah harus berpuasa pada hari Kamis malam jam 10 sampai pada waktu pemeriksaan kesehatan.
Diinformasikan kehadiran jemaat pada ibadah Minggu 26 Januari 2025 sebagai berikut: ibadah subuh 23 orang, ibadah pagi 239 orang, dan ibadah sore 32 orang. Diingatkan kembali kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang bahwa setiap minggu keempat adapun persembahan yang diberikan adalah dalam bentuk persembahan natura. Demi kelancaran, kenyamanan, dan ketertiban ibadah, kami menghimbau jemaat untuk sekalian mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah, menyiapkan Alkitab dan mengenakan pakaian yang sopan. Pastikan HP dalam keadaan mode diam selama ibadah berlangsung. Pokok doa khusus, amplop persembahan atau persepuluhan agar diserahkan lebih awal ke majelis yang bertugas di counter saat memasuki ruang gereja, sehingga dapat dicatat dan diteruskan kepada pelayan firman untuk didoakan dari mimbar. Atas nama PHMJ dan Majelis Jemaat, kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Jihan Mambrasar SSI yang memimpin pelayanan pada ibadah pagi hari ini, para kantoria dari Paduan Suara Jemaat, dan juga admin jemaat, tim multimedia, organis, supir bis, Bapak Ibu Majelis yang bertugas, dan para pengisi pujian. Demikian warta pada ibadah Minggu hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu jemaat yang diberkati Tuhan. Hari ini kita ada di minggu pertama bulan kedua tahun 2025. Itu karena cinta kasih dan penyertaan Tuhan bagi kita. Sebagai rasa syukur kita akan beribadah di pagi hari ini dengan tema khotbah panggilan keselamatan kita sebagai anugerah Tuhan. Panggilan keselamatan kita sebagai anugerah Tuhan. Efesus 3 ayat 1 sampai yang ke-13. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali ibadah ini, jemaat dipersilahkan berdiri sambil kita menyanyikan nyanyian rohani nomor 8.
Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Mari kita bernyanyi sekali lagi, nyanyian rohani nomor 8 pada ayat yang ketiga. Kesempatan pujian dari Nona Yuyun, solo dari Nona Yuyun untuk memuji Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, oh sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentang
yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, Yesus, sungguh indah. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah pujian itu menjadi berkat bagi kita sekalian. Jemaat disilahkan berdiri. Kita akan bersama-sama mendengarkan hukum Tuhan berdasarkan Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai ayat 17. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus menuntun kita untuk menjalankan hukum Tuhan dalam sepanjang hidup kita. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kita datang dalam pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Jemaat sekalian, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, karena kami terpilih menjadi orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Kami datang kepadamu di saat ini merendahkan diri sebagai orang-orang yang berdosa. Kami mengaku bahwa di dalam sepanjang hidup kami
Ada banyak hal yang kami lakukan di hadapan Tuhan melanggar perintah Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, di tengah-tengah kekudusan-Mu ya Tuhan, kami datang dan kami mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena kami percaya bahwa ketika kami mengaku dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kami percaya bahwa janji firman Tuhan itu tergenapi bagi kami, bahwa Tuhan Engkau setia dan adil mengampuni setiap dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan kami. Terima kasih ya Bapa di surga, biarlah Tuhan Engkau mendengarkan setiap pengakuan yang kami naikkan di hadapan Engkau ya Tuhan, karena kami percaya pengampunan itu terjadi bagi setiap orang yang datang dan mengaku dengan sungguh-sungguh, dengan jujur di hadapan Tuhan. Terpujilah Kristus yang menganugerahkan kami pengampunan di saat ini. Amin. Di depan mata Yesus kubuka kehidupanku. Dengarlah jemaat Tuhan, sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 6 ayat 37b, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sudah kudapat sayang Tuhan. Silahkan berdiri dan kita akan bersama-sama mengaku iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan tempat, mari kita mengaku bersama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nyanyian Gedung Jemaat 385 ayat 1. Diberikan kesempatan untuk vokal group atau pujian dari Rayon 1 memuji Tuhan dengan pujian yang telah disiapkan. Thank you. 1.
Terima kasih untuk Rayon 1 Antioquia. Pujian kepada Kristus sampai selama-lamanya. Jemaat sekalian, mari kita siapkan pembacaan Alkitab dari kitab Efesus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 13. Efesus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 13. Sebelum membaca firman Tuhan dan masuk dalam pemberitaan firman, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, di saat ini kami mempersiapkan diri kami untuk menerima firman Tuhan. Kami akan membaca firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13 dan merenungkannya. Kami mohon tuntunan Tuhan bagi kami. Kami mohon Tuhan Engkau sendiri yang menguasai hati dan pikiran kami dan juga seluruh kehidupan kami di saat ini, supaya firman-Mu yang disampaikan kami semua dapat menerimanya. Roh Kudus memimpin supaya firman Tuhan dapat masuk ke dalam hati dan kehidupan kami, tinggal di dalam kehidupan kami dapat memeliharanya dan terus membawanya dalam seluruh kehidupan kami setiap hari. Bapa di surga, berfirmanlah bagi kami, karena kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Kitab Efesus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 13 dengan perikop pembacaan rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini Paulus, seorang tahanan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang bukan Yahudi. Memang kamu telah mendengar tentang penyelenggaraan anugerah Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasia itu diberitahukan kepadaku melalui wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui pengertianku tentang rahasia Kristus, yang pada zaman orang-orang dahulu tidak diberitahukan kepada anak-anak manusia, tetapi sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya, menurut pemberian anugerah Allah yang diberikan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah diberikan anugerah ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk membuat semua orang melihat rencana rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang melalui jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan melalui iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesengsaraanku karena kamu, karena kesengsaraanku itu adalah kemuliaan-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita di saat ini. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Allah. Haleluya.
di bulan Februari, bulan yang kedua di tahun 2025. Ya, kita akan menghitung hari demi hari dalam kehidupan kita. Kita bersama akan belajar dari firman Tuhan Efesus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 13. Tema dari perenungan atau pemberitaan firman Tuhan di saat ini yaitu tentang panggilan keselamatan kita sebagai anugerah Allah. Panggilan keselamatan kita sebagai anugerah Allah, atau kita dipanggil untuk masuk dalam keselamatan, dan itu adalah pemberian Tuhan, hadiah atau pemberian Tuhan kepada kita, yaitu tentang keselamatan. Kita dipanggil masuk ke dalam keselamatan, dan itu adalah anugerah, pemberian atau hadiah yang disediakan Tuhan bagi setiap orang yang ditebus oleh Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara soal panggilan keselamatan. Panggilan keselamatan, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini secara khusus di pasal yang kedua. Pasal yang kedua itu Paulus menjelaskan tentang semuanya adalah anugerah. Semuanya adalah pemberian, semuanya adalah hadiah. Yang dimaksudkan di bagian ini adalah bahwa setiap manusia itu berdosa. Tetapi di pasal 2 ayat yang ketiga dikatakan bagian terakhir itu pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain, sama seperti mereka yang tidak percaya kepada Kristus, mereka yang tidak percaya kepada pemberitaan Injil, mereka yang tidak percaya tentang kehadiran Kristus atau Injil itu sendiri. Lalu dikatakan tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Lalu bagian terakhir dari ayat yang kelima pasal yang kedua, oleh anugerah kamu diselamatkan. Oleh anugerah kamu diselamatkan. Ayat yang ke-8 dari pasal 2, sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi Allah menyiapkan keselamatan, Allah memberikan keselamatan, Allah memanggil orang-orang yang berdosa, Allah menebus mereka, menebus orang-orang yang berdosa itu, lalu menyediakan hadiah keselamatan. Jadi itu masuk dalam panggilan keselamatan. Orang-orang yang berdosa yang seharusnya dimurkai, yang seharusnya menerima murka dari Allah, sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Kristus atau yang tidak menerima Injil, itu sebenarnya harus dimurkai. Tetapi oleh karena anugerah Allah, oleh karena pemberian Allah, oleh karena kasih Allah, orang-orang tersebut masuk di dalam kasih karunia, anugerah keselamatan. Bukan hasil usaha kita semua, tetapi itu adalah hadiah dari Tuhan untuk setiap orang berdosa. Lalu disampaikan tentang bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya itu dijelaskan tentang anugerah Tuhan, dan itu sudah dijelaskan tentang pemberian hadiah anugerah. Lalu di pasal yang ketiga yang telah dibacakan untuk kita semua, rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Orang-orang bukan Yahudi, kalau kita kembali ke minggu yang lalu, perempuan Samaria. Perempuan Samaria di Yohanes pasal yang keempat, di situ perempuan itu bilang kepada Yesus, adapun orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Bagaimana mungkin engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang perempuan Samaria, sedangkan seorang Yahudi tidak bergaul dengan seorang Samaria. Lalu dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-26, perempuan Kanaan, dia pergi kepada Yesus meminta supaya Yesus menyembuhkan anaknya. Lalu Yesus bilang tidak mungkin melempar remah-remah kepada seekor anjing.
Jadi manusia atau kita yang di luar keturunan Yahudi, kita yang di luar secara jasmani menurut Efesus pasal 2 ayat 11. Dikatakan bahwa karena itu ingatlah dahulu kamu adalah orang-orang bukan Yahudi secara jasmani. Orang-orang yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Jadi tadi perempuan Samaria adalah bukan orang-orang yang bersunat, perempuan Kanaan adalah bukan orang-orang yang bersunat. Lalu Yesus bilang tidak mungkin dia melemparkan remah-remah kepada seekor anjing. Dan yang dimaksudkan oleh Yesus tentang anjing ini adalah bahwa orang-orang yang di luar dari Yahudi. Tetapi oleh karena iman perempuan Yahudi itu, lalu Yesus menganugerahkan dia hadiah. Anaknya disembuhkan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu Paulus mau membuka rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Dia mau membuka rahasia orang-orang panggilan orang-orang yang bukan Yahudi. Dia menjelaskan pasal 2 semua adalah anugerah, lalu orang Yahudi dan orang non-Yahudi atau yang tak bersunat dipersatukan di dalam Kristus oleh karena Kristus menganugerahkan keselamatan sehingga tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi atau kita semua yang ada di sini. Tidak ada perbedaan di dalam Kristus, kita semua dipersatukan di dalam Kristus. Oleh karena itu ada hal-hal yang disiapkan oleh Tuhan. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi yaitu tentang tema kita, yaitu bahwa Tuhan menganugerahkan keselamatan. Dan di sini dijelaskan oleh Paulus pada ayat yang pertama, itulah sebabnya setelah dia menjelaskan tentang anugerah, setelah dia menjelaskan tentang dipersatukan di dalam Kristus, lalu dia bilang itulah sebabnya aku ini Paulus seorang tahanan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang bukan Yahudi, untuk kita semua yang bukan orang Yahudi. Memang kamu telah mendengar tentang penyelenggaraan anugerah Allah yang dipercayakan kepadaku, penyelenggaraan atau pelaksanaan, atau orang yang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan sesuatu untuk dikerjakan. Yaitu bagaimana rahasia itu diberitahukan kepadaku melalui wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Yaitu tentang anugerah tadi, tentang dipersatukan di dalam Kristus. Tentang di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Tentang orang-orang Kristen, tentang orang-orang yang bukan Yahudi, tentang orang-orang yang bukan bersunat, tetapi kemudian dipanggil masuk ke dalam keselamatan. Dikatakan bahwa yaitu di ayat yang ke-6, pasal 3 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Bahwa orang-orang yang bukan Yahudi karena Injil, karena pemberitaan Injil, karena Kristus, karena kehadiran Yesus. Kemudian orang-orang yang bukan Yahudi atau orang-orang yang tak bersunat atau kita semua yang ada di sini turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dan dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberitaan anugerah Allah yang diberikan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi adalah merupakan karya Allah bagi setiap orang percaya. Dan rahasia itu adalah tentang Injil. Injil yang diberitakan, Injil yang disampaikan, Injil yang menyelamatkan orang yang sebenarnya tidak layak untuk diselamatkan. Karena kalau kita berbicara soal anugerah, itu adalah pemberian sesuatu dari pihak atas kepada pihak bawah. Anugerah adalah pemberian dari satu lembaga pemerintah kepada mungkin orang yang mempunyai kelebihan atau orang yang kemudian ditemukan dia punya talenta atau dia punya sesuatu yang menolong orang banyak, sehingga dia diberikan anugerah, dia diberikan penghormatan, dia diberikan penghargaan, dia diberikan anugerah atau hadiah.
Jadi anugerah itu adalah pemberian dari satu pihak yang tinggi, satu pihak atau pihak yang atas, diberikan kepada seseorang atau pihak kedua yang ada pada tingkatan bawah. Bapak Ibu, kalau kita bayangkan soal satu kata ini anugerah, itu berarti bahwa kita ini semua tidak layak di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan memberikan keselamatan kepada Tuhan yang tinggi, pihak yang di atas memberikan anugerah, hadiah kepada pihak yang kedua atau pihak yang di bawah. Setiap orang percaya atau setiap orang Kristen ini adalah orang-orang yang menerima anugerah dari pihak yang pertama, atas, atau Tuhan, atau Allah. Jadi kalau kita hidup dalam kehidupan setiap hari, maka kita mempunyai satu perenungan bahwa kita hidup oleh karena anugerah Tuhan. Kita hidup oleh karena Tuhan berkenan kita ada. Kita hidup oleh karena Tuhan berkenan kita menikmati hidup ini. Kalau kita bisa bangun di pagi hari, itu artinya bahwa Tuhan berkenan untuk kamu hidup dan bisa mengerjakan segala sesuatu di hari ini. Mungkin besok saya hidup, mungkin lusa saya hidup dan lain sebagainya, atau mungkin besok saya tidak hidup. Atau mungkin besok Tuhan menganugerahkan saya kematian. Dan itu adalah bagian yang dijalani oleh setiap orang percaya. Oleh karena itu dikatakan oleh Paulus bahwa sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi itu adalah pemberian Allah. Oleh anugerah kamu diselamatkan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bayangkan kalau kita hidup dalam kehidupan setiap hari, tidak ada orang yang mau kasih hadiah cuma-cuma. Tidak ada. Kecuali dia punya sesuatu yang luar biasa, baru dia bisa memberikan, orang bisa memberikan dia sesuatu yang berharga. Orang bisa bekerja, baru bisa menerima upah. Orang bekerja keras, baru bisa menghidupi keluarga. Orang bekerja keras, baru bisa menerima sesuatu yang berharga, baik itu gaji maupun hasil dari usahanya. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa memberikan secara cuma-cuma. Ini ada harta, ini ada tanah, ini ada sesuatu yang berharga, diberikan kepada orang yang mungkin kita lihat tidak mampu dan lain sebagainya. Dan itu mungkin sudah terjadi dalam kehidupan jemaat ini. Tetapi untuk sesuatu yang besar, untuk mengorbankan diri, untuk membuat dia menjadi korban di atas kayu salib, itu tidak ada. Untuk membuat dia menjadi orang yang saya berani untuk berkorban untuk orang itu. Saya siap untuk masuk penjara untuk orang itu. Saya siap untuk ini dan itu dan lain sebagainya. Mungkin untuk kita manusia bukan mungkin, tetapi itu tidak ada. Tetapi untuk Yesus, dia bersedia. Dan itu sudah terjadi. Yesus sudah melaksanakan itu dan dia menyiapkan segala sesuatu untuk setiap orang percaya. Dan itu adalah rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Saya bukan keturunan Yahudi, Bapak Ibu bukan keturunan Yahudi. Saya tidak bersunat, Bapak Ibu yang lain tidak bersunat. Ada yang bersunat oleh karena alasan kesehatan. Tetapi dalam garis keturunan secara jasmani, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, satu orang pun di dalam gereja ini tidak ada. Atau ada yang bersunat? Tidak. Kalau alasan kesehatan, karena saya punya keponakan juga sunat. Saya punya adik laki-laki juga sunat, oleh karena alasan kesehatan. Dia sunat karena alasan kesehatan. Tetapi itu bukan bagian dari firman Tuhan ini. Bagian dari firman Tuhan ini adalah mau menyatakan bahwa bagaimana orang-orang bukan Yahudi karena Injil. Kita semua adalah orang-orang yang bukan Yahudi. Tetapi karena Injil, turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu Paulus bilang untuk banyak orang, bukan hanya orang Yahudi, tetapi kita semua yang ada di sini, sebab itu di ayat yang terakhir, di ayat 13. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesengsaraanku karena kamu, karena kesengsaraanku itu adalah kemuliaanmu. Artinya bahwa Bapak Ibu sekalian, kita diberikan kekuatan untuk dalam kehidupan setiap hari jangan tawar hati kalau kita adalah
bagian di luar pilihan Tuhan. Maksudnya umat pilihan Tuhan Israel. Jangan tawar hati kalau kita ada di dalam satu situasi yang membuat kita tidak mampu untuk menghadapinya. Tetapi firman Tuhan ini bilang kepada kita bahwa Allah yang menganugerahkan kita kehidupan dan keselamatan, Dialah yang akan memberikan kekuatan bagi setiap orang percaya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari Kamis besok adalah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh urusan pendidikan. Satu kegiatan ini adalah tentang Ayo Baca Alkitab. Ayo Baca Alkitab diselenggarakan oleh urusan pendidikan untuk setiap pribadi dapat berjumpa dengan Tuhan. Setiap pribadi dapat berjumpa dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Walaupun mungkin nanti di dalam membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu rasanya akan bosan dan lain sebagainya. Atau mungkin saya sudah baca jadi saya tidak perlu baca dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita meresponi panggilan keselamatan sebagai anugerah Tuhan adalah setiap orang percaya atau setiap kita yang nanti masuk di dalam baca Alkitab dan lain sebagainya adalah bagian daripada kita merespon bagaimana Allah memanggil kita, lalu menganugerahkan kita keselamatan, menganugerahkan kita hadiah, menganugerahkan kita penebusan. Sehingga ini menjadi satu acuan kepada kita sekalian bahwa dalam program ini disampaikan oleh urusan pendidikan bahwa ini akan membangkitkan bagaimana bukan hanya orang tua tetapi juga anak-anak, generasi muda, anak kecil akan belajar untuk terus mengenal tentang Kristus. Anak kecil atau orang dewasa atau kita semua akan belajar mengenal tentang Kristus dari firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita meresponi segala kasih karunia Tuhan bagi kita dalam kehidupan kita setiap hari. Bahwa kita dipanggil untuk menerima keselamatan itu tidak gampang. Kita dipanggil untuk menerima hadiah keselamatan itu tidak gampang. Kita dipanggil untuk keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terang itu tidak gampang. Seperti besok di 5 Februari, moto GKI di Tanah Papua, Efesus pasal 5 mengatakan bahwa dahulu kamu memang adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Kristus. Siapa yang membawa kita ke dalam terang? Pastinya Kristus. Dahulu kamu tidak mengenal Kristus, dahulu kamu kegelapan, dahulu kamu hidup di dalam kegelapan dan lain sebagainya. Tetapi karena Kristus, karena Injil, karena anugerah, karena hadiah, karena pemberian, karena Kristus membawa dirinya untuk menebus orang percaya, maka setiap kita saat ini ada di dalam terang Kristus. Mari kita bersyukur untuk hari ini, bersyukur untuk firman Tuhan, dan kita bersyukur karena kita semua telah dipanggil ke dalam keselamatan, dan itu adalah pemberian Tuhan, bukan hasil usaha kita manusia, tetapi itu adalah anugerah Tuhan, adalah bagian yang Tuhan berikan untuk setiap orang percaya. Biarlah firman Tuhan di saat ini terus menguatkan kita semua menjalani seluruh kehidupan kita di sepanjang hari ini dan juga minggu yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Diberikan kesempatan vokal grup Green Voice memuji Tuhan.
ibadah ini. Kita akan memberikan persembahan syukur. Untuk itu dengarlah firman Tuhan, tuntunan firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kidung Jemaat, nyanyian Kidung Jemaat 381. Yang Maha Kasih. Yesus
Yesus Kristus. Pada ibadah di pagi hari ini kita telah membawakan persembahan di dalam 8 kantong kolektor, dalam 2 kotak program, 2 kotak diakonia, ada juga 2 kotak aksi 1000 YPK dan 2 kotak aksi 10.000 pembangunan kantor Sinode. Pada ibadah ini juga ada keluarga-keluarga yang membawakan amplop persembahan pengucapan syukur. Yang pertama dari keluarga Bapak Luhi Mahakena, Rayon 4. Dari keluarga anak Arthur yang dirawat di rumah sakit di Kediri. Dan 1 amplop tanpa menyebutkan nama dari Rayon 4. Ada 3 amplop persembahan persepuluhan. Dari yang pertama dari Rayon 1 RT 1 nomor 1 dan 2 amplop persembahan persepuluhan tanpa menyebutkan nama. Seluruh persembahan kita dan pengucapan syukur akan dibawakan di dalam doa syafaat. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami menjadi orang-orang yang walaupun secara jasmani bukan keturunan Yahudi, tapi kami dipanggil oleh Tuhan untuk dihadiahkan keselamatan. Kami ditebus oleh Tuhan untuk dipersatukan di dalam Kristus, menjadi orang-orang yang dianugerahkan keselamatan, mendapatkan bagian di dalam rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami saat ini mendoakan seluruh kehidupan jemaat Tuhan, di dalam berbagai aktivitas hidup mereka, di dalam berbagai pekerjaan mereka, di dalam segala hal yang mereka kerjakan. Bapa yang baik dan setia, biarlah Tuhan Engkau memberkati dengan Allah sebagai sumber berkat akan terus menganugerahkan berkat kehidupan, kekuatan dan juga kesehatan bagi seluruh jemaat Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk seluruh pelayanan di tempat ini. Tuhan memberkati para majelis, baik penatua maupun syamaz, di dalam kehidupan mereka, pelayanan dan juga keluarga. Tuhan Engkau sendiri yang akan memberkati mereka dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Untuk setiap perangkat kerja di dalam jemaat ini, Tuhan juga memberkati mereka, baik itu admin kostor, multimedia, tim musik gereja, dan juga superbis. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan seluruh kehidupan mereka yang terus menopang, menunjang pekerjaan pelayanan di dalam jemaat ini. Dan kami berdoa dengan berbagai pekerjaan dari seluruh jemaat Tuhan, profesi pekerjaan yang dimiliki oleh seluruh warga jemaat. Tuhan Engkau sendiri yang memberikan kekuatan, hikmat, kemampuan bagi seluruh jemaat supaya mereka dapat bekerja tetapi juga menjalankan aktivitas hidup, baik di tengah-tengah pekerjaan mereka tetapi juga dalam kehidupan keluarga mereka, di dalam tuntunan dan juga pimpinan Tuhan sendiri. Ya Bapa di surga, di saat ini kami berdoa menyerahkan untuk setiap pelayanan di dalam jemaat ini. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong. Kami akan menerima buku hasil sidang jemaat. Oleh karena itu ya Tuhan, Tuhan memberkati seluruh program kerja, baik urusan-urusan maupun unsur-unsur di dalam jemaat ini, supaya dapat dijalankan di sepanjang tahun 2025 dengan baik. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau memberkati untuk tim perumus yang telah bekerja, juga panitia, supaya seluruh hasil sidang ini boleh berjalan, boleh diterima dan dapat dilaksanakan di sepanjang tahun ini. Kami mendoakan untuk urusan pendidikan yang akan melaksanakan program pelayanan, secara khusus untuk program Ayo Baca Alkitab yang akan dilaksanakan pada hari Kamis nanti.
Tuhan menolong urusan pendidikan dan juga semua yang bekerja, tetapi juga semua yang akan terlibat mengambil bagian di dalam seminar Ayo Baca Alkitab yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Johan Wali. Tuhan Engkau memberkati semua yang akan mengikuti, baik itu PAM, PW, PKB, tetapi juga guru-guru sekolah minggu. Tuhan menolong supaya program ini boleh berjalan dengan baik dan seminar boleh diselesaikan dengan baik, dan kami semua dapat menjalankan program baca Alkitab dalam rumah tangga kami masing-masing, sehingga kami terus mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Hari ulang tahun pekabaran Injil juga Tuhan Engkau menolong setiap panitia yang dipercayakan kepada PAM dan juga dari GPDI. Tuhan Engkau memberkati supaya Hari Pekabaran Injil di Tanah Papua ini boleh berjalan dengan baik, secara khusus di Kota Kuala Kencana, tetapi juga yang akan dilaksanakan secara klasis di MNM. Tuhan juga memberkati panitia yang ada. Kami berdoa menyerahkan juga setiap panitia PAM yang menjadi panitia untuk hari ulang tahun jemaat dengan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 kemarin, tetapi juga yang akan dilaksanakan pada tanggal 9. Tuhan Engkau memberkati supaya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rancangan Tuhan sendiri. Ini doa kami ya Tuhan, dan kami memberikan persembahan syukur, telah memberikan persembahan syukur di altar Tuhan yang kudus. Biarlah Tuhan Engkau memberkati supaya persembahan ini dapat dipakai, dikelola dengan baik untuk pekerjaan pelayanan Tuhan yang diberikan lewat kantong-kantong kolekte, kotak diakonia, kotak program, aksi 1000 YPK maupun 10.000 untuk pembangunan kantor sinode di Jayapura. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang telah memberi dari seluruh penghasilan, dari berkat Tuhan yang mereka terima, dari setiap pekerjaan usaha mereka, mereka dapat memberikan untuk menopang pelayanan di tengah-tengah jemaat ini, tetapi juga klasis dan sinode. Tuhan memberkati semuanya. Kami berdoa menyerahkan keluarga-keluarga yang datang dengan memberikan pengucapan syukur. Ada 3 keluarga yang memberikan pengucapan syukur oleh karena berkat Tuhan, tetapi juga kasih setia Tuhan. Kami berdoa juga untuk 3 keluarga yang memberikan 1/10. Tuhan memberkatinya supaya 1/10 dapat dipakai, dikelola dengan baik untuk seluruh pelayanan Tuhan, terutama membiayai jaminan hidup dari para pendeta, guru jemaat, guru Injil, baik di kota, di pedalaman, di gunung, di lembah, dimanapun mereka berada. Dari bagian 1/10 ini membiayai hidup mereka. Kami berdoa untuk setiap permohonan doa khusus dari jemaat, untuk Ibu Diana Mansnandifu dalam pemulihan, untuk Bapak Gulton dalam perawatan, untuk anak Arthur Paliling dalam perawatan di rumah sakit di Kediri, Oma Deda dalam pemulihan, dan juga secara khusus keluarga Air yang dalam duka. Tuhan Engkau memberkati seluruh permohonan dari jemaat Tuhan untuk setiap perawatan, pengobatan, pemulihan, dan juga kekuatan yang berasal dari Tuhan, penghiburan yang berasal dari Tuhan. Biarlah Tuhan anugerahkan bagi mereka supaya mereka boleh tetap ada di dalam kekuatan dan juga berkat dari Tuhan untuk menjalani setiap pengobatan, menjalani setiap pemulihan, tetapi juga duka cita yang mereka rasakan. Terima kasih Bapa di surga untuk setiap kebaikan Tuhan. Sepanjang hidup kami di hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jaga, pelihara, lindungi kami sekalian. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan bersama-sama dalam menyaksikan penyerahan hasil sidang, buku hasil sidang untuk pelayanan tahun 2025 dari tim perumus kepada PHMJ. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat.
Kami mohon izin dari panitia, pada hari ini kami akan menyerahkan hasil rumusan, buku hasil rumusan yang sudah kami cetak. Tim perumus sudah merumuskan, kemudian sudah diserahkan 14 hari sesuai waktu kerja tim perumus, tapi kemudian kami agak lambat dalam proses percetakan. Oleh sebab itu atas nama panitia, yang pertama kami mengucap syukur karena anugerah Allah ini boleh selesai. Yang kedua, kami mohon maaf proses percetakan ini menjadi agak lambat karena adanya permintaan tambahan halaman oleh BPK yang sebelumnya tidak ada. Kemudian pada tahun 2024 hasil sidang dimintai untuk ada tambahan 1 halaman yang otomatis mempengaruhi seluruh halaman di belakangnya, sehingga proses percetakan ini menjadi lebih lambat. Yang ketiga, kami telah mencetak 155 buku yang akan kami berikan, akan dibagikan ke setiap keluarga, urusan unsur maupun keluarga di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Yang keempat, semoga dengan buku yang akan dibagikan nanti ke setiap keluarga akan menjadi berkat bagi kita semua untuk lebih baik lagi dalam meningkatkan pelayanan kita, program pelayanan Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana di tahun 2025 nanti. Terima kasih kepada panitia dengan buku hasil sidang yang telah dicetak. Semoga hasil sidang jemaat ini menjadi berkat bagi jemaat GKI Kuala Kencana. Tuhan Yesus memberkati. Atas nama PHMJ, Majelis dan Jemaat menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia sidang dan juga tim perumus yang telah menyelesaikan seluruh tugas pelayanannya dengan diserahkannya buku hasil keputusan sidang ke-24 di ibadah pagi ini. Kepada PHMJ, Majelis dan unsur-unsur, mari bersama-sama kita kerjakan pekerjaan pelayanan ini dengan dalam pertolongan Tuhan untuk hormat dan kemuliaan namanya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Jemaat sekalian, kita mengakhiri ibadah di saat ini. Nyanyian Kidung Jemaat 389 ayat 1 dan 2 kita nyanyikan mengakhiri ibadah kita. Arahkanlah hati kita kepada Allah, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
bersaat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seluruh rangkaian ibadah kita telah selesai. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu Saudara jemaat berdiri sambil bersalam-salaman kita nyanyikan nyanyian rohani yang sama di ayat yang ketiga. Udah nanti baru bahas itu, makanya siapa suruh bantu nih aja. Mengapa penting membaca Alkitab setiap hari? Membaca Alkitab setiap hari penting karena firman Tuhan adalah sumber hikmat, kekuatan, dan petunjuk hidup. Alkitab mengajarkan kebenaran, menegur kesalahan, dan membimbing umat untuk hidup sesuai kehendak Allah. Dengan membaca firman setiap hari, iman dikuatkan, pikiran diperbarui, dan hubungan dengan Tuhan semakin erat. Alkitab juga memberikan penghiburan di saat sulit dan mengarahkan langkah agar tetap berjalan dalam kebenaran. Seperti makanan rohani, firman Tuhan memelihara